melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Raja Roh Kwijun, apa yang kamu lakukan? Bukankah istana surga manusia berjanji padaku untuk membantuku dalam segala hal? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Ucap Jin Taiwei, wajahnya tampak pucat. Faktanya bukan karena Kwijun tidak ingin bergerak, tetapi dia mendapati bahwa tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan di udara. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan slip giok di tangannya sebagai sinyal bala bantuan, apalagi membantu. Kwijun tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa menatap Xiaoyan dengan matanya. Yang terakhir tidak pernah menatapnya, tetapi berbalik untuk melihat Jin Taiwei setelah membunuh Jin Wei. Xiaoyan lalu berkata, "Aku khawatir sudah terlambat bagi keluarga Jinmu untuk mundur. Keberadaan aliansi abadi seharusnya menjaga keseimbangan sumber daya dunia. Dan kamu dapat melihat sendiri apa yang dilakukan aliansi abadi saat ini. Semua ini karena keluarga Jinmu," ucap Xiaoyan sambil melangkah maju, mendekati Jin Taiwei yang tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini Jin Taiwei mengepalkan tinjunya erat-erat. Dengan ekspresi keengganan di wajahnya, dia menatap Kwijun yang tidak bergerak, matanya sangat suram. "Kenapa? Apakah kamu masih mengharapkan istana surga manusia untuk menyelamatkanmu?" ucap Xiaoyan, jarak yang semakin dekat. "Raja Roh Kwijun, tolong bergerak," ucap Jin Taiwei meraung. Rasa penindasan yang dipancarkan Xiaoyan terlalu kuat. Dia sangat takut sehingga dia hanya bisa terus memohon kepada Kwijun. "Berisik!" teriak Kwijun, wajahnya juga pucat saat ini. Dia sendiri tidak bisa bergerak sejak dia datang. Kwijun melihat Xiaoyan lalu melihat bahtera rumah hantu. Orang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi Kwijun tahu bahwa itu adalah bahtera rumah hantu dari dunia bawah. Sekarang dia satu-satunya orang yang datang dari istana surga manusia. Lupakan untuk membantu Jin Taiwei. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri masih menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Ucap Kwijun bergumam di dalam hatinya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Hanya kesadarannya yang masih ada. Kwijun ingin menghancurkan slip batu giok di tangannya dan memberitahu istana surga manusia bahwa situasinya tidak benar. Tapi seluruh tubuhnya kaku seperti patung. Di sisi lain Jin Taiwei menggertakkan giginya. Melihat Kwijun tidak bisa diharapkan, dia akhirnya mengeluarkan slip giok lagi di tangannya, lalu menghancurkannya dengan keras. "Dewa Taisu, saya pemimpin aliansi abadi membutuhkan bantuanmu," ucap Jin Taiwei. Ini adalah harapan terakhir Jin Taiwei. Rupanya Taisu sudah meninggalkan formasi di aliansi abadi untuk mempersiapkan situasi semacam ini. Pada saat ini di langit aliansi abadi, sebuah formasi besar misterius muncul. Formasi yang ditinggalkan Taisu memancarkan fluktuasi aura kuat. Xiaoyan belum menepuk tahanan roh, tapi yang terakhir muncul atas inisiatifnya sendiri. Mata birunya yang besar melihat formasi yang muncul di udara. Ini bukan formasi serangan. Fluktuasi yang berasal darinya mungkin adalah formasi teleportasi, ucap tahanan roh. Saat suaranya jatuh, sebuah retakan muncul di tengah formasi dan suara retakan menyebar. Dengan ledakan keras, pusat formasi hancur seperti cermin, kemudian membentuk pusaran besar dan lubang hitam pekat muncul. Orang bisa merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Segera setelah itu terlihat sosok-sosok hitam muncul dari lubang hitam. Xiaoyan sedikit mengernyit. Sebelum ada perubahan situasi yang tak terduga, dia segera melangkah maju bergegas mendekati Jin Taiwei. Jin Taiwei buru-buru mundur dengan sisa kekuatannya. "Yao Beng!" teriak Xiaoyan. Dua pupil matanya berputar liar, kemudian cahaya yang sangat menyilaukan meletus. Pasukan Taisu segera datang, dan Xiaoyan memutuskan untuk menyingkirkan Jin Taiwei terlebih dahulu. "Dewa Taisu, cepat selamatkan aku!" teriak Jin Taiwei masih meraung. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian yang kuat. Tepat saat suaranya jatuh, cahaya putih melintas di matanya dan suara serta sosoknya berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama banyak prajurit Taisu bergegas keluar dari lubang hitam. Xiaoyan tidak memperhatikan sosok-sosok Taisu yang menjarah. Itu karena dia tidak sendirian. Saat Taisu menyerbu, semua orang di bahtera rumah hantu akhirnya keluar bersama. Tidak hanya itu, Jie yang berada di samping juga tidak duduk diam. Dia melihat situasi di medan pertempuran dan mengambil inisiatif untuk membantu Xiaoyan. "Organisasi Bunga Pantai mendengarkan perintah. Sudah saatnya melindungi tuan kita," teriak Jie. Raungan tiba-tiba Jie mengejutkan aliansi abadi yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang belum pernah mendengar tentang organisasi Bunga Pantai. Tetapi ketika suaranya keluar, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di aliansi abadi. Menyaksikan banyak orang kuat dari aliansi abadi muncul, beberapa orang yang bukan dari organisasi Bunga Pantai bahkan mengikuti mereka satu demi satu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada sejumlah besar orang yang tidak menyukai pemimpin aliansi abadi. Oleh karena itu mereka hanya percaya pada tuan mereka sendiri.
Pada saat ini Jin Taiwei terkejut melihat pemandangan ini. Karena meskipun dia adalah pemimpin aliansi abadi, dia tidak tahu apa ada kekuatan tersembunyi di aliansi abadi. Organisasi Bunga Pantai adalah pasukan tersembunyi yang didirikan Ratu Pluto dan Susang sebelum kematiannya. Alasan mengapa mereka mempercayai Xiaoyan sebagai tuannya, karena Xiaoyan bisa mengendalikan token ahli nujum. Mereka semua berangkat serempak melawan prajurit Taisu dengan mata tegas. Hanya saja meski momentumnya kuat, bagaimana bisa anggota aliansi abadi menjadi lawan dari Taisu dengan pelindung dewa palsu? Dengan mengandalkan pelindung dewa palsu, membuat masing-masing Taisu memiliki kekuatan keabadian kaisar. Di sisi lain, Xiaoyan tidak berani menunda lama. Dia dengan kejam membanting penguasa Swan tepat di dada Jin Taiwei. Jin Taiwei sepenuhnya dikendalikan oleh Bayan, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sakitnya. Penguasa Swan Xiaoyan terus diayunkan dengan kejam sampai seluruh dadanya hancur. Nyala api naik, membakar tubuh Jin Taiwei yang sudah remuk. Dengan cara ini tidak ada kesempatan baginya untuk memulihkan diri. Pada saat Xiaoyan membakar Jin Wuye, tiba-tiba saja cahaya dingin meraung dari ujung. Kekuatan paksaan yang kuat langsung menyelimutinya. Tekanan kehampaan. Itu sudah terlambat, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Bahkan di bawah tekanan ini, Xiaoyan masih menjentikan jarinya, menembakkan api 3 warna ke tubuh Jin Taiwei. Bahkan jika Jin Taiwei adalah keabadian kaisar, dia tidak dapat menahan kekuatan jantung api. Di bawah nyala api ini Jin Taiwei hanya bisa menjerit melengking. Dewa Taisu, bantu aku, teriak Jin Taiwei. Cahaya dingin menyapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan langsung membalikkan tubuhnya lalu meninju. Tinju bertabrakan dengan cahaya dingin. Cahaya dingin berhenti dan berubah menjadi pedang tajam menghadapi tinju kuat Xiaoyan. Ada suara teredam, pedang tajam itu bertabrakan dengan tinju. Tetapi sebenarnya ada jarak dan tidak benar-benar menyentuh tinju Xiaoyan. Pedang tajam itu bergetar gila-gilaan sebelum terpental. Jelas tinju Xiaoyan lebih kuat. Mata Jin Taiwei berangsur-angsur buram. Dia tahu bahwa cahaya dingin adalah harapan terakhirnya, tapi masih diselesaikan dengan mudah oleh Xiaoyan. Jin Taiwei hanya bisa merasakan keengganan yang tak ada habisnya. Cimi, bantu aliansi abadi dan bunuh semua bajingan Taisu di sini, ucap Xiaoyan menatap pasukan Taisu. Bukan karena dia takut pada Taisu, tetapi karena Taisu muncul di luar kehampaan Laut Barat dan berpartisipasi di kehampaan Laut Timur di mana aliansi abadi berada. Ini menunjukkan bahwa Taisu tidak hanya ada di kehampaan Laut Barat, tetapi diam-diam menyusup ke semua kehampaan Sensi dan ingin menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan kekuatan Sensi. Namun dengan gerakan yang ditunjukkan oleh Taisu sekarang, Xiaoyan bingung mengapa Ratu Kuil Kuno tidak bergerak begitu lama. Sekarang Xiaoyan sudah membunuh keluarga Jin dan memiliki dukungan dari organisasi Bunga Pantai di aliansi abadi. Alasan mengapa Ratu Kuil Kuno mengabaikannya mungkin karena langkah ini, agar Xiaoyan bisa menduduki kembali aliansi abadi dengan kekuatannya. Arti sebenarnya adalah untuk menunjukkan kepada semua anggota aliansi abadi bahwa Yang Mulia Susang kembali. Pada saat ini, Jin Taiwei sudah diambang kematian. Dia menjerit histeris di dalam kobaran api 3 warna. Bahkan jika Taisu ingin menyelamatkannya, dia telah melewatkan kesempatan terbaik dalam waktu yang sangat singkat ini. Seluruh tubuhnya terbakar dengan kobaran api, daging darahnya dibakar untuk memperlihatkan tulangnya. Nyala api tidak berhenti karena itu, tetapi terus membakar sampai ke tulang-tulangnya. Jeritan Jin Taiwei berangsur-angsur mereda dan hidupnya berlalu dengan cepat. Setelah dibakar bersih menjadi abu, baru kemudian jiwa Jin Taiwei bergegas keluar, lalu dengan cepat melarikan diri ke arah Taisu. Namun sayang sekali jiwa Jin Taiwei berhenti setelah bergerak 10 meter jauhnya. Kekuatan hisab yang sangat kuat mengendalikannya, dan kemudian jiwa Jin Taiwei berteriak dengan keras. Xiaoyan memegang pita penekan jiwa di tangannya. Menyimpan jiwa Jin Taiwei mungkin masih memiliki beberapa efek. Setelah Jin Taiwei benar-benar diselesaikan, scene berganti di kehampaan Laut Selatan. Kehampaan Laut Selatan adalah kehampaan terbesar di Sensi. Disinilah tempat di mana istana surga manusia berada. Di sebuah istana terlihat sesosok duduk bersila, dan pada saat ini matanya tiba-tiba terbuka dengan keras. Bajingan! Reinkarnasi Susang belum tewas. Dia bahkan menghancurkan klon yang saya kembangkan selama bertahun-tahun. Bajingan ini layak mati. Namanya di kehidupan ini adalah Xiaoyan, ucap sosok itu. Tidak diketahui sudah berapa lama sosok ini retreat. Saat dia membuka matanya, ada cahaya biru di matanya. Bahkan nafas busuk yang dia hembuskan pun berwarna biru. Kuijun benar-benar sia-sia. Dia tidak hanya membantu, tetapi bahkan tidak menghancurkan selip giok untuk memberitahu istana surga manusia. Jika klonku tidak mati, aku tidak akan bangun dari retreatku. Hantu roh, kemarilah. Beritahu semua Raja Roh untuk berkumpul segera dan datang ke aliansi abadi, teriak sosok itu.
Di dalam istana segera terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Dan beberapa sosok terbang menuju istana. Mereka para hantu roh memiliki karakteristik yang sama, yaitu tidak mempunyai pupil mata. Dengan kata lain, kecuali Raja Roh tidak ada hantu roh yang memiliki pupil mata. Bawahan mematuhi perintah Raja Roh Yansun, ucap hantu roh itu dengan hormat. Setelah suara itu jatuh, semua hantu roh dengan cepat mundur, melaporkan situasi ini kepada Raja Roh lainnya. Di berbagai tempat di istana surga manusia, hampir semua Raja Roh dalam keadaan retreat. Saat mereka membuka matanya, mata mereka seperti pria bernama Yansun. Mata mereka bersinar cahaya biru dengan nafas biru busuk. Setelah mendengar penjelasan dari hantu roh, dua Raja Roh akhirnya bergegas mendatangi Yansun. Pada saat ini 3 dari Raja Roh termasuk Yansun sudah berkumpul di istana. Keduanya bernama Yi Buyun dan Hanmo. Sisanya tidak bangun dari retreat. Ayo pergi. Kita bertiga akan segera pergi ke aliansi abadi. Reinkarnasi Susang ada di sini. Dan Taisu juga sudah bergerak. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan reinkarnasi Susang. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah serius, ucap Yansun berkata dengan serius. Aliansi abadi berada di kehampaan Laut Timur. Untuk tiba tepat waktu, aku khawatir harus menggunakan formasi besar, serta memerlukan energi yang sangat besar. Akan terlalu beresiko jika hanya kita bertiga yang pergi. Mengapa kamu tidak membangunkan yang lainnya juga? Ucap Ji Buyun sedikit mengernyit. Tidak, dari ingatan yang diperoleh melalui klonku, kekuatan orang ini seharusnya hanya langkah keempat atau langkah kelima keabadian Kaisar. Kita bertiga sudah cukup, ucap Yansun menggelengkan kepalanya. Dia jelas sedikit tidak sabar untuk segera pergi. Yansun, menurutku masalah ini tidak benar. Jika kamu gegabah dan jatuh ke dalam jebakan, tidak mudah untuk menjelaskan kepada atasanmu, ucap Yi Buyun. Dia selalu merasa bahwa masalah ini adalah aneh. Semakin cemas Yansun, semakin ceroboh dia membuat keputusan. Yi Buyun benar. Yansun, tolong tenang sebentar. Ku dengar Kue Jun sudah pergi. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengirim berita. Tanya Hanmo. Ada yang salah dengan Kue Jun bajingan itu. Dia tidak mengambil tindakan saat klonku terbunuh. Dan bahkan tidak menghancurkan slip giok tepat waktu untuk memanggil bala bantuan. Aku curiga dia telah mengkhianati istana surga manusia, ucap Yansun dengan mata muram. Jelas hancurnya klonnya membuatnya sangat kesal sekarang. Apa? Kue Jun sebenarnya mengkhianati istana surga manusia? Masalah ini sangat penting. Aku pikir perlu untuk membangunkan semua Raja Roh dan berdiskusi dengan hati-hati apakah akan pergi ke aliansi abadi. Juga jangan lupa, jika orang itu benar-benar reinkarnasi Susang, pasti ada alam dewa kuno di belakangnya, ucap Yi Buyun. Kata-kata Yi Buyun dengan cepat mengembalikan akal sehat Yansun. Lagi pula itu hanya tiruannya, tetapi aliansi abadi adalah bagian dari rencananya. Dengan kematian klonnya, maka rencananya di aliansi abadi dapat dinyatakan gagal. Sial. Dengan sumber daya dari aliansi abadi, seharusnya cukup bagi klonku untuk menembus langkah kelima dan keenam, bahkan mungkin ke ranah yang lebih tinggi. Tetapi sensi sialan ini mencegahku mendapatkan energi dunia, membuat kekuatan klonku terhenti untuk waktu yang sangat lama, ucap Yansun mengatupkan giginya sedikit. Tetapi segera wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Menghancurkan reinkarnasi Susang adalah prioritas utama sekarang. Sekarang beritahu Raja Roh lainnya bahwa situasinya mendesak. Mereka harus bangun dari retreat dan perlu mendiskusikan masalah ini dengan benar, ucap Yi Buyun segera mengatur hantu roh di belakangnya. Perintah dimengerti, ucap beberapa hantu roh itu segera pergi untuk memberitahu Raja Roh lainnya. Setelah beberapa saat 2 suara derap terdengar. Terlihat 2 sosok memasuki istana. Mereka adalah pria dan seorang wanita. Di seluruh istana surgawi hanya Raja Roh yang tampaknya memiliki pupil mata. Yao Yue dan Musou sudah di sini, ucap Hanmo memandangi keduanya yang baru datang. Apakah ada yang mendesak? Aku dalam keadaan menerobos, dan aku berkata jangan bangunkan aku jika tidak ada yang penting, ucap Yao Yue sedikit mengernyit. Jelas merasa sangat tidak senang setelah dibangunkan secara paksa. Di masa lalu Zuzang memberikan pukulan berat kepada 10 Raja Roh dan menanamkan semacam segel aneh untuk melemahkan kekuatan mereka, sehingga kekuatan 10 Raja Roh di istana surga manusia sangat berkurang dan memaksa mereka harus retreat panjang. Sangat sulit bagi mereka untuk mengembalikan kekuatannya ke puncaknya lagi. Namun meskipun demikian, di level para Raja Roh ini masih sangat kuat di antara sensi. Selain itu 10 Raja Roh teratas juga memiliki kekuatan yang berbeda. Misalnya Yi Buyun, Hanmo, dan Kue Jun. Ketiganya merupakan yang terlemah di antara 10 Raja Roh teratas. Yansun lalu berkata, Yang Mulia Zuzang bereinkarnasi dan juga membunuh klonku yang tersisa di aliansi abadi, ucap Yansun dengan mata suram.
Saat mendengar kata Susang, ekspresi wajah kedua Raja Roh yang baru saja muncul langsung terkejut. Maksudmu reinkarnasi Susang muncul, dan dia berada di aliansi abadi saat ini? Ucap Raja Roh bernama Musou bertanya dengan serius. Ya, sekarang Taisu juga telah bergabung dalam pertempuran ini. Aku pikir kita dapat memanfaatkan situasi ini untuk bergabung dalam kekacauan. Sekaranglah waktu terbaik untuk membunuh reinkarnasi Susang. Bahkan jika ada alam dewa kuno turun ke medan pertempuran, dengan hadirnya para Taisu, seharusnya tidak sulit bagi kita membunuh reinkarnasi Susang. Dia adalah target utama. Kita hanya perlu fokus untuk membunuhnya, ucap Yansun. Tunggu dulu. Reinkarnasi Susang menghilang selama ratusan tahun. Kekuatan seperti apa yang dia miliki sekarang? Tanya Musou. Jelas kemunculan reinkarnasi Susang secara tiba-tiba bukanlah kabar baik bagi mereka. Bagaimanapun Susang telah meninggalkan banyak bayangan psikologis di hati mereka. Tingkat ketakutan mereka kepada Susang terbukti dengan sendirinya. Dan pengejaran Xiaoyan sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan kekhawatirannya. Juga apakah sudah dikonfirmasi secara jelas bahwa dia benar-benar reinkarnasi Susang? Kami sudah membunuh ratusan orang yang mirip seperti reinkarnasi Susang. Tetapi pada akhirnya semuanya salah. Jadi bisakah kamu yakin apakah dia nyata atau tidak? Atau apakah itu jebakan dari kuil kuno? Ucap Musohe lagi. Dia juga orang yang berhati-hati dan mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Begitu pertanyaan ini keluar, Yansun terdiam sejenak. Kuijun sudah berada di sana, dan situasinya tidak pasti sekarang. Dia tidak menghancurkan slip giok tepat waktu untuk memberitahu istana surga manusia. Adapun apakah itu reinkarnasi Susang asli atau tidak, aku tidak berani menjamin, ucap Yansun. Yansun, apakah kamu mengingat penampilan dan karakteristik orang ini di memori klonmu? Tanya Yin Buyun. Dia mengenakan jubah hitam, tanpa armor besi, dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Senjatanya adalah penggaris besi besar, ucap Yansun mengingat ingatan yang agak berbintik-bintik dari klonnya. Penggaris besi besar? Maksudmu adalah seorang dengan penggaris hitam besar? Tanya Yi Buyun. Yansun mengangguk dengan tegas. Ya, itu adalah penggaris yang sangat besar, ucap Yansun menegaskan. Menurut uraian Yansun, orang ini adalah orang yang paling mungkin bahwa dia adalah reinkarnasi dari Susang. Sebelumnya aku telah mengejar orang ini untuk membunuhnya, tetapi dia diselamatkan oleh alam dewa kuno dan Senwu. Pada akhirnya dia berhasil melarikan diri. Sekarang sangat penting bagi kita untuk pergi ke aliansi abadi. Ini adalah kesempatan terbaik kita, ucap Yi Buyun. Yang lain mengangguk setuju dengan kata-kata Yi Buyun. Kalau begitu segera mulai formasi Gatli Nausu dan segera pergi ke sana, ucap Yansun tidak bisa menunggu. Dia berpikir jika dia berlarut-larut maka waktunya akan habis. Tapi meskipun ini adalah kesempatan, ini mungkin juga merupakan jebakan dari alam dewa kuno. Dan kemungkinan yang terakhir tidak boleh diabaikan, ucap Yi Buyun melanjutkan setelah jeda. Sekarang ada dua pilihan. Pertama adalah terus menunggu. Selama reinkarnasi Susang muncul di Sensi, kita bisa mencari kesempatan untuk membunuhnya. Dan yang kedua adalah bergabung dalam pertempuran bersama Taisu. Tapi premisnya adalah kita harus mengundang dua Raja Roh, San Suang dan Ding Yao. Dengan kekuatan kita berlima, kita tidak akan bisa menghadapi eksistensi keabadian dewa, ucap Yi Buyun dengan cepat membuat rencana dan pengaturan. Semua Raja Roh diam-diam mengagumi kecerdasan Yi Buyun. Menurutku kita bisa pergi dan melihat-lihat. Tapi memang seperti yang dikatakan Yi Buyun, lebih baik berhati-hati. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Susang, kita harus membiarkan San Suang dan Ding Yao pergi bersama. Beritahu mereka tanpa penundaan, Sensi sudah mulai berubah, dan aku sudah lama menunggu hari ini, ucap Musou menarik nafas dalam-dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, hantu roh segera pergi untuk mengundang dua Raja Roh, dan sisanya membentuk segel tangan. Mereka datang ke sebuah platform yang tergantung di langit istana surga manusia. Platform itu ditutupi dengan kristal berwarna-warni. Bisa dilihat bahwa batu kristal ini mengandung energi yang sangat agung di dalamnya. Dengan kedatangan Raja Roh, tirai cahaya meledak dari seluruh platform, dan formasi misterius terbentuk di platform. Jika diperhatikan dengan teliti, itu sangat mirip dengan formasi aliansi abadi. Tetapi formasi ini 100 kali diperbesar. Sesaat kemudian cahaya di peron melonjak ke langit. Energi agung mengalir dari segala arah. Hanmu, Yi Buyun, Yansun, Musou, Yao Yue, Ning Yao, dan San Suang, termasuk ribuan hantu roh, semuanya memasuki cahaya teleportasi. Kemudian cahaya itu meledak dengan keras dan semua sosok itu menghilang. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.